Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uyun Nur Rahma, nomor induk mahasiswa 202169110039 dari kelas Psikologi 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah karangan ilmiah saya dengan judul Bahaya Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Penggunanya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Abstrak. Bahaya narkoba merupakan hal yang sangat nyata dan jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Banyak orang yang tidak menyadari dampak narkoba terhadap kesehatan jiwanya. Narkoba tersebut tidak hanya mengakibatkan gangguan jiwa, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Orang yang biasanya menggunakan atau mengonsumsi narkoba adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Makalah ini dibuat dengan menjabarkan apa itu bahaya narkoba, apa itu kesehatan mental, faktor penyebab narkoba, upaya mengatasi penyebaran atau penggunaan narkoba, dan hasil penulisan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di antara faktor internal, seperti kepuasan diri sendiri, menghilangkan stres, dan faktor eksternal seperti faktor lingkungan juga dapat berpengaruh besar. Dengan pendidikan dan pendidikan agama adalah sebagai tembok paling luar mencegah penyalahgunaan narkoba. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat di televisi, internet, koran, dan lain-lain orang yang mengalami gangguan kejiwaan akibat menggunakan narkoba. Narkoba tersebut tidak hanya mengakibatkan gangguan jiwa, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Orang yang biasanya menggunakan narkoba adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Banyak orang tidak menyadari dampak narkoba terhadap kesehatan jiwanya. Padahal, apabila kita memahami mengenai dampak penggunaan narkoba tersebut, kita dapat melakukan pencegahan dengan menghindari penggunaan narkoba. Pencegahan dilakukan dengan maksud agar terjaminnya kesehatan tubuh. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa digunakan untuk membius pasien saat hendak operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini, penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir di seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian atau definisi narkoba? 2. Apa pengertian kesehatan mental? 3. Apa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba? 4. Apa dampak atau bahaya penyalahgunaan narkoba? 5. Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Tujuan masalah. 1. Memahami pengertian narkoba. 2. Memahami pengertian kesehatan mental. 3. Lebih mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. 4. Mencari tahu apa dampak atau bahaya narkoba. 5. Mengetahui bagaimana upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Isi. Pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menghilangkan trauma, rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah virsal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong lama dalam keadaan yang masih sadar, menimbulkan adiksi, serta menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga dapat menimbulkan ketergantungan. 2. Pengertian kesehatan mental atau jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, yang dimaksud dengan kesehatan jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.
Pengguna narkoba juga dinilai dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental menjadi efek negatif dari pengguna narkoba jangka panjang. Hal ini disebabkan kandungan pada narkoba yang dapat memicu gangguan pada otak, baik dalam sistem saraf maupun fungsi otak itu sendiri. 3. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut faktor internal. Faktor yang berasal dari diri seseorang. A. Keluarga. Hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis menyebabkan seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. B. Ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu tetapi kurang perhatian dan cukup dari keluarga atau masuk alam lingkungan yang salah, maka ia akan lebih mudah terjerumus ke dunia narkoba. C. Kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka lebih mudah orang itu untuk terjerumus ke dunia narkoba. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang. Faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang antara lain: A. Pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian lemah, akan lebih mudah terjerumus. B. Sosial atau masyarakat. Lingkaran yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. 4. Dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Dalam fisik, 1. Gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesehatan, kerusakan saraf tepi. 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. 3. Gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan atau abses, alergi, dan eksim. 4. Gangguan pada paru-paru, pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, serta pengerasan jaringan paru-paru, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba, antara lain: 1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, dan penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, dan masih banyak lagi. Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Semakin tinggi dosis narkoba yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, maka makin hebat pula gejala sakitnya. Sakau adalah gejala putus zat karena pemakaian putau atau heroin. Gejala sakit karena putus putau pada umumnya berlangsung hingga 4-5 hari setelah pemakaian dihentikan. Akan tetapi, pada beberapa jenis zat lain dapat berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. 5. Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Adapun hal-hal yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba antara lain: 1. Selektif dalam pergaulan. 2. Hindari keluyuran malam. 3. Jangan melawan nasihat orang tua. 4. Memiliki hobi dan aktivitas positif. 5. Jangan takut kehilangan teman. 6.
selesaikan masalah Anda. 7. Bentengi diri Anda dengan agama. 8. Ingat masa depan. 9. Jangan mencoba. 10. Jadilah anak berbakti pada orang tua. 11. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. 12. Fokus pada hal-hal positif. Kesalahan terbesar semua orang pengguna narkoba adalah mereka yang pernah mencoba. Sekali Anda mencoba, Anda telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. Anda tidak akan pernah menjadi pecandu narkoba jika Anda tidak pernah mencoba. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba dan membantu para pengguna yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam dunia narkoba. Ada 3 tingkat intervensi, yaitu 1. Primer, sebelum penyalahgunaan narkoba. Biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan lain-lain. Instansi pemerintah seperti halnya BKKBN lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE, komunikasi, informasi, edukasi, yang ditujukan langsung kepada orang yang bersangkutan dan keluarga. 2. Sekunder, pada saat penggunaan setelah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Fase ini meliputi fase penerimaan awal atau initial intake antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Kemudian ada fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. 3. Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terjadi atas fase stabilisasi antara 3-12 bulan untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat. Kemudian ada fase sosialisasi dalam masyarakat. Fase ini ditujukan agar mantan penyalahgunaan narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan lain-lain. Dengan berbagai upaya di atas dapat dipahami bahwasannya secara khusus penyalahgunaan narkoba itu dapat dihindari dengan mendidik atau memberi pemahaman dari segi ilmu pengetahuan, agama, serta pengetahuan pada kepribadian seseorang itu sendiri, agar mampu membedakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan selalu berkata stop untuk narkoba atau katakan tidak pada narkoba. Sekian presentasi makalah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.